Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi Engkau kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah Tuhan dari 1 sampai 10. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau disembunyikan. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan nama-Nya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini rumahnya sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum ini? Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkau sumber penghasian dan pengampunan. Janganlah lupakan kami, dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kita membaca secara responsoria. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah yang ditulis. Katanya kepadamu, perkataan benar, perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadamu, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersorak-sorai bagi
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Maaf, warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 10 Desember 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua dengan topik menyambut Raja yang adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana alam di Simagulampe, Bakara, Distrik 3, Humbang Hasudutan pada hari Jumat 1 Desember 2023. Marilah kita saling membantu dan mendoakan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam tersebut. 3. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, kebaktian 930 WIB di Bahasa Batak diadakan sakramen baptisan kudus anak kepada 2 orang anak, pertama perempuan, 2 laki-laki dari 2 keluarga. Yang pertama Prima Vincent Ezekiel Sinaga, nomor 2 Natania Gafriria Silitonga. 4. Laporan pertanggungjawaban pembubaran panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-40 HKBP Mampang. Pada hari Jumat 8 Desember 2003 di Sermon Parado telah diterima laporan pertanggungjawaban dari panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-40 HKBP Mampang Perapatan. Dan pada hari ini Minggu 10 Desember 2023, setelah ibadah siang akan diadakan pembubaran panitia pesta di gedung sekolah minggu. Atas nama HKBP Mampang Perawatan mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat atas partisipasinya dan kepada panitia Pesta Gotilon yang berlelah dalam pelayanan Pesta Gotilon dan ulang tahun 40 ini. Rekapitulasi keuangan dari hasil Pesta Gotilon sebagai berikut. Jumlah pemasukan 782.882.931,69 sen. Pengeluaran 113.644.961,13 sen. Saldo yang terkumpul 608.237.970,56 sen. Panitia juga menyerahkan 1 ulos yang lebih 12 helai, 2 box amplop pilihan, 3 bel lomba, 4 foto, 5 alat musik dan sistem berupa keyboard Yamaha, tas gitar akustik Yamaha, tas gitar elektrik, tas plus bass Yamaha, ampli keyboard, ampli bass, ampli keyboard, 2 mic wireless asli, kabel jack Akai Geser 6M2X7, kabel jack Akai Jowo 10MX6, ampli gitar Chord
AF 60. Kelima, rapat jemaat. Pada hari Minggu 17 Desember 2003 setelah kebaktian 9.30 WIB bertempat di Gereja Kemang Perawatan, kita mengadakan rapat jemaat untuk membicarakan menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Mampang Perawatan tahun 2024. Warta ini menjadi undangan tertulis bagi semua anggota jemaat HKBP Mampang Perawatan untuk mengikuti rapat tersebut. 6. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perawatan. Pada hari Minggu 17 Desember 2003 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan laksanakan ibadah Minggu Variatif. 7. Laporan pelayanan 2003 kepada Dewan-Dewan Koinonia, Marturia dan Diakoni seksi per tahun Badan Audit HKBP Mampang Perawatan dimohon untuk menyerahkan laporan pelayanan Pakobasion 2003 dan daftar inventaris Surya pada lambat Sabtu 23 Desember 2003 untuk dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. 8. Jadwal Natal Tahun Baru di HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2023 adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 ayat 14. Pertama, kegiatan Christmas Catering Ina Deborah Minggu 10 Desember pukul 4. Natal Bang Amar Kamis 14 Desember 2003 pukul 5 sampai pukul 7. Natal Remaja dan Naposo Bulung Sabtu 16 Desember 2023 pukul 17 sampai jam 7. Natal Keluarga Sabtu 23 Desember pukul 19 WIB. Malam Natal Minggu 24 Desember 2023 yang untuk kebaktian pagi jam 4 sore sampai jam 6 sore, yang kebaktian siang 19 sampai 21. Natal pertama dan perjamuan kudus Senin 25 Desember yang untuk baktian pagi jam 7 sampai jam 9. Untuk yang kedua 18 sampai 20 WIB. Natal kedua, Natal Gabungan Amaina Selasa 26 Desember 2003 pukul 18 sampai 20 WIB. Pukul 4 sampai pukul 6 WIB. Akhir tahun Minggu 31 Desember pukul 16 WIB sampai 18, yang baktian siang 19 sampai 21 WIB. 9. Natal Remaja dan Naposo Bulung. Sesuai dengan program Remaja dan Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan 2023 akan dilaksanakan Natal RNHKBP di Sabtu 16 Desember 2003 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Glory to the King of Kings in the highest. Lukas 2 ayat 14. Subtema nyatalah kemuliaan Allah di surga dan di bumi melalui aksi remaja dan Naposo Bulung yang mencerminkan ketulusan dan kebenaran akan kasih murni Allah. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti remaja dan Naposo Bulung adalah Minggu 10 Desember 2003 pukul 12 di gereja dilaksanakan gladi kotor. Jumat 15 Desember 2003 pukul 18 di gereja akan laksanakan gladi bersih. Pendaftaran guru sekolah minggu sesuai hasil sermon parado HKBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 8 Desember 2003 diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 24-2026. Untuk itu bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 14 Januari 2024 dan diserahkan pada pimpinan jemaat atau sekretariat. 11. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2023 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dapat diserahkan melalui situa sektor masing-masing. 12. Libur pelajar katekisasi CD. Diberitahukan pada pelajar CD mulai hari Minggu 17 Desember 2003 kegiatan belajar mengajar katekisasi CD diliburkan karena kegiatan Natal, dan pada hari Minggu 14 Januari 2024 akan dimulai kembali kegiatan belajar mengajar katekisasi CD.
13 ibadah dan perayaan Natal distrik pada hari Senin 11 Desember 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP akan laksanakan ibadah dan perayaan Natal se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh utusan Inahana dan pelayan penuh waktu. Jemaat yang sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit, Tamanata Desmanik dirawat di rumah, Togu Catur Windu Site dirawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dari Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian 40 ayat 1 dan seterusnya. Membawa bahagia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di Advent yang kedua hari ini, tertulis di Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, minggu ini kita sudah masuk ke minggu Advent yang kedua. Advent adalah menantikan kedatangan Tuhan. Amang dan inang yang namanya menantikan itu selalu ada persiapan. Apalagi yang kita tunggu, yang kita nantikan itu adalah orang, misalnya orang yang terkenal atau juga pemimpin. Itu pasti membutuhkan persiapan, walaupun misalnya pemimpinnya itu datang hanya sebentar saja. Saya ingat waktu saya masih kecil, kampung saya di Seliang itu masih belum tersentuh listrik. Jadi kalau malam dia masih pakai genset yang sampai jam 12 malam. Suatu ketika ada pengumuman bahwa Desa Seliang ini akan dikunjungi oleh Menteri Pertanian waktu itu. Saya masih kecil, jadi segala persiapan dilakukan karena yang tempat yang akan dituju itu agak ke pelosok dia, semua dibersihkan. Jadi ketika menteri ini datang, dia pakai helikopter. Waktu itu kita masih kecil, melihat helikopter itu sudah barang yang luar biasa. Kalau melihat pesawat terbang saja kadang kita sudah takut, sembunyi, namanya juga masih kecil. Jadi ketika helikopter ini mendarat, walaupun itu kan debu akan berterbangan, walaupun kita tiarap tapi kita masih melihat-lihat ke atas. Kita sambut anak-anak sekolah, diarahkan ke lapangan, sekolah-sekolah yang di dekat landasan helikopter ini, dan membuat elu-eluan. Ternyata menteri yang datang hanya sebentar saja, setengah jam sudah terbang lagi. Padahal persiapan itu memakan waktu sebulan dan itu membutuhkan biaya. Kalau hari ini dikatakan Advent, penantian akan kedatangan Kristus, Kristus yang kita nantikan bukan datang untuk sebentar. Kristus yang kita nantikan bukan hanya melihat kita, bukan hanya melihat, singgah, memperhatikan, tidak, tapi dia adalah Raja yang mengatasi segala kemelut dalam kehidupan, pergumulan, bahkan kesusahan dalam kehidupan. Maka Mang dan Inang, apa yang kita lakukan dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus? Apa yang kita lakukan dalam menyambut? Kalau Advent itu selalu diingatkan kepada penyambutan akan pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan penyambutan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Apa yang kita lakukan? Kalau di buku ND nomor 39 dikatakan, "Waham apa jalokku? Waham apa jalokku? Bagaimana aku menerima?" Maka melalui nats ini kita diajak di dalam beberapa hal. Nats ini adalah penglihatan Zakaria atas masa depan ketika bangsa Israel pasca keluar dari pembuangan Babel. Di pembuangan Babel mereka ada 70 tahun. Jadi ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka sudah melihat
bahwa keruntuhan atau yang mereka lihat hanyalah puing-puing. Hanyalah puing-puing, jadi kebesaran kemegahan Yerusalem pada waktu Raja Salomo itu sudah hancur. Bahkan bait Allah juga sudah porak-poranda. Maka mereka bersama-sama saling membantu untuk membangun kembali reruntuhan ini, termasuk juga bait Allah. Tapi di tengah-tengah semangat mereka untuk membangun, muncullah berbagai kritikan dari orang-orang di sekitar atau bangsa-bangsa di sekitar kepada bangsa Israel yang melemahkan mereka, yang menuduh mereka adalah pengkhianat, menuduh mereka adalah penjahat, menuduh mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Mereka difitnah, mereka dianggap pemberontak dalam ternyata bukan hanya itu. Yang mereka hadapi juga adalah masa-masa kekeringan, panen yang gagal. Saat mereka pulang, ekonomi harus dibangun kembali. Tapi ternyata mereka harus menghadapi kegagalan panen tanah yang kering. Ini menimbulkan duka cita yang mendalam. Maka Zakaria mengajak mereka di dalam nats ini, bersorak-soraklah. Melalui firman Tuhan yang pertama, bagaimana kita menyambut Raja yang akan datang. Yang pertama, bersorak-soraklah. Bersorak-sorak itu bukan hanya sekedar bahagia. Di ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Bersorak-soraklah. Jadi bukan sekedar bahagia, bukan sekedar tersenyum, tetapi ini adalah sebuah kekuatan dan semangat yang dimunculkan oleh iman kepada Tuhan. Ini adalah sebuah gairah. Bagaimana mereka di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah fitnahan yang mereka terima, mereka bisa bangkit, tetap berjuang. Bersorak-sorak bukan hanya sekedar berbahagia, tetapi juga bersukacita dan menyebarkan sukacita itu kepada orang lain. Biasanya Amang dan Inang, apa yang mendorong kita bersukacita atau berbahagia dalam hidup? Banyak orang bersukacita, tersenyum dalam kehidupannya karena uangnya banyak, atau karena anaknya masuk bekerja, itu wajar. Ada orang bersukacita karena dia bisa melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri. Ada orang melihat, ada orang tertawa atau bersukacita karena keadaan ekonomi yang aman-aman. Rumah tangga suami dan istri yang aman-aman. Jadi ketika ada masalah sedikit, mereka disentuh atau disentil oleh masalah, mereka marah, bahkan mereka datang kepada Tuhan bersungut-sungut. Mengapa? Saya sudah ke gereja, kenapa rumah tangga saya sedang ricuh? Saya sudah berdoa, saya juga sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga saya, tapi kenapa masalah tetap datang? Ketika ekonomi keluarga digoncang, suami bekerja, suami tidak bekerja, mulai ada sungut-sungut, mulai ada kemarahan. Tidak sedikit Amang dan Inang karena masalah ekonomi atau krisis ekonomi, ada orang yang sampai bercerai. Keluarga napadau-dau. Tidak sedikit karena masalah sedikit di dalam rumah tangga. Banyak apalagi keluarga-keluarga muda yang mendambakan ketika mereka pacaran, mereka mendambakan rumah tangga itu tanpa persoalan, bahagia, tidak ada kemelut. Tapi di rumah tangga tahun pertama dan tahun kedua tiba-tiba muncul masalah, sudah mulai ada gejolak, mulailah timbullah pemikiran, kenapa rumah tangga kemarin kami saling mencintai, tapi sekarang mengapa seperti ini? Ketika kita menghadapi penyakit yang tidak kita duga-duga, tiba-tiba kita mulai merenung, apa yang terjadi di dalam kehidupanku? Amang dan Inang, nats ini mengajak bersorak-soraklah, bukan karena keuntungan atau laba yang kita terima berlipat-lipat, bukan karena rumah tangga yang aman-aman saja, bukan karena anak kita yang sudah bekerja dan sudah aman dan sudah memiliki zona nyaman dibandingkan orang lain.
Bersorak-sorailah bukan karena laba yang meningkat yang kita evaluasi di akhir tahun, tapi bersorak-soraklah karena Allah mau menanggung beban bersama dengan kita. Karena Allah mau bersama-sama dengan kita melihat jauh ke depan, banyak harapan dan sukacita yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kan dikatakan tadi, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Jadi kalau dikatakan putri Sion dan putri Yerusalem, itu keduanya merujuk kepada umat Tuhan yang sehati dan sepikir, yang sudah diam di dalam kesetiaan. Jadi kan ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka mulai menata kehidupan agama, politik, termasuk juga kehidupan tempat mereka. Artinya reruntuhan itu mulai dibangun. Kita bisa ingat Nehemia dan Esra. Mereka adalah orang-orang yang turut mendukung pembangunan secara fisik dan iman di Yerusalem setelah kembalinya dari pembuangan Babel. Maka ketika ini merujuk kepada putri Yerusalem dan putri Sion, hal ini juga berlaku kepada kita, Amang dan Inang. Ini diarahkan kepada kita yang saat ini sedang berjibaku dalam kehidupan, yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan, yang saat ini tetap sehati sepikir di dalam kelemahan, terus merangkak, terus bersemangat, terus berjuang. Bersorak-soraklah bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan mau bersama-sama dengan kita di dalam kesusahan, di dalam saat ini kita membangun apapun, membangun kejiwaan yang sedang lemah, yang membangun rumah tangga yang sedang retak, yang membangun perhubungan dengan keluarga yang sedang tidak aman-aman saja. Bersorak-soraklah. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita menyambut Raja yang adil dan jaya. Di ayat yang sama, di ayat 9 dikatakan, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Cara kita menyambut Raja adil dan jaya adalah memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau istilah modernnya, memiliki visi, melihat jauh ke depan. Cara pandang kita ke depan akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Cara melihat kita atas diri kita, itu akan membantu kita menghargai diri kita. Kalau kita melihat diri kita lemah, maka sampai kapanpun kita adalah orang yang lemah. Kalau kita melihat diri kita memiliki kekuatan, saat kita lemah, saat kita sakit, saat kita sedang terpuruk sekalipun, ketika memandang diri kita memiliki kekuatan, maka kita akan mampu melewati masa-masa sulit ini. Lihatlah, memandang jauh ke depan. Zakaria membawa bangsa Israel melalui penglihatannya untuk memandang jauh ke depan. Jadi nats ini kan penglihatan dari Zakaria. Raja itu belum datang. Jadi masa Advent itu bukan hanya bukan hanya saat ini saja. Jadi masa Advent itu mengingatkan kita ke masa yang lalu. Masa yang lalu yang mana? Masa lalu ketika bangsa Israel juga sedang beradvent. Jadi bangsa Israel juga beradvent, yaitu menantikan Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi mereka juga beradvent. Makanya Zakaria di sini mengatakan, lihat, Rajamu datang kepadamu. Jadi cara kita melihat jauh ke depan itu akan menguatkan kita melewati masa-masa sulit hari ini. Amang dan Inang, bagaimana kita
bagaimana firman Tuhan ini menyatu bagi saudara-saudara kita yang sedang terpuruk di Simangulape, Bakara. Biasanya bulan 12 itu kan, itu masa-masa menantikan sukacita, apalagi kalau di kampung itu Amang dan Inang hampir setahun itu margugu namanya, untuk merbida. Kalau orang dari yang berasal dari kampung halapan masih ingat mungkin kata merbida. Jadi nanti mereka kumpul kayak nabung, nanti mereka akan di bulan 12 itu akan membeli kerbau, itu dipotong satu kampung, dibagi-bagi begitu. Itu karena sudah ada kewajiban bersama. Biasanya juga di kampung itu di bulan-bulan 12 itu sudah mulai banyak orang yang cat rumah. Karena apa? Pangarantau nanti akan pulang. Pangarantau nanti akan pulang. Sudah mulai itu nanti anakku nanti ini, anakku nanti akan pulang. Sudah ada yang merencanakan pernikahan. Tapi ketika tanggal 1 Desember tiba-tiba bencana alam itu yang hampir meluluh rantakkan kampung Simangulape itu, bahkan rumah yang tertimbun, korban yang belum kelihatan, belum semua dapat ditemukan, korban yang meninggal juga sudah membuat miris hati. Jadi nanti Amang dan Inang ketika kita menyerahkan persembahan, mari kita tolong mereka. Kalau kita tidak bisa langsung ke Bakara, dari gereja lah kita bisa bersama-sama saling menolong, mendukung mereka. Walaupun kita tidak punya keluarga di sana, walaupun kita tidak punya yang kita kenal di sana, tapi apa yang mereka alami, kita bayangkan jam 21.45 tiba-tiba saat hujan deras, batu itu datang. Bukan batu kecil, tapi batu besar yang bisa meruntuhkan rumah juga. Itu sangat miris. Bagaimana firman ini? Bagaimana firman ini bersuara kepada mereka untuk menguatkan mereka? Bagaimana Amang dan Inang firman ini kembali menguatkan kita? Kalau di antara kita saat ini ada yang menghadapi penyakit yang sudah menahun, sudah berobat kemana-mana, bagaimana firman ini Amang dan Inang sekarang menyapa kita yang sedang menghadapi kehancuran atau yang sedang menghadapi masalah yang berat, keturunan yang dinantikan, atau mungkin kerinduan akan beberapa hal yang sudah lama. Maka firman ini mengajak kita semua dan menolong kita semua. Mari melihat Raja yang datang mau menolong kita, dan Raja itu adalah Raja yang mau memenangkan permasalahan terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa. Raja yang datang ini adalah Raja yang mau menolong kita, yang mau bersama-sama dengan kita, mau menghadapi masalah terbesar dalam kehidupan manusia sepanjang zaman, yaitu dosa. Ia mau disalibkan, dia mau berkorban supaya kematian itu, supaya masalah terberat kita itu ditaklukkan. Jika kematian atau masalah terbesar itu dapat ditaklukkan oleh Raja yang akan datang, maka masalah dalam kehidupan kita sehari-hari juga boleh dan bisa dan dapat dan akan ditaklukkan oleh Raja yang datang. Amang dan Inang, di sini kita melihat bahwa ada yang menyertai ciri-ciri Raja yang datang. Dikatakan di sini, ia adalah lemah lembut. Ia adalah lemah lembut, artinya bahwa Raja yang datang itu adalah Raja yang mau menyapa kita, yang mau menyentuh kita, yang mau mendengar kita, yang mau berbicara kepada kita. Di dalam kelemah lembutannya, dia tidak meninggikan diri, tetapi ia mau mengosongkan diri
untuk bersama-sama dengan kita. Dikatakan ia adalah adil. Artinya di hadapan semua, di hadapan raja ini, kita semua adalah sama. Jadi ia adalah raja yang adil. Itu menunjukkan di hadapan raja yang akan datang, kita semua sama. Raja yang berpihak kepada semua orang, raja yang mengasihi semua orang. Ia adil, ia memberikan apa yang kita butuhkan, ia memberikan apa yang kita pikirkan. Kalau Yesaya sendiri mengatakan, sebelum juga kita mengucapkan, ia sudah tahu apa yang kita perlukan. Di dalam keadilannya, dia memberikan sesuai dengan porsi yang kita butuhkan setiap saat. Ia adalah raja yang jaya. Ia jaya. Artinya adalah ia membawa kemenangan. Maka siapa yang bersama dengan dia, dia akan menghadapi kemenangan dalam kehidupannya. Kan itu kata firman Tuhan. Malo dewata dongata, ise malota. Kalau kita sudah di pihak Tuhan, siapa lagi yang bisa melawan kita? Maka Mang dan Inang akan mengingatkan kita kembali. Ia adalah yang jaya, ia adalah yang membawa kemenangan, ia juga membawa kemenangan dalam hidup kita. Yang kemudian dikatakan ia adalah rendah hati. Arti rendah hati adalah dia bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kepada orang lain. Kalau kita marah biasanya, atau kalau kita kesal, kalau kita benci pada seseorang, biasanya kita akan melampiaskan kepada orang lain. Bukan hanya orang lain, benda saja, piring pun bisa pecah, sendok pun bisa terbang, cangkir pun bisa terbang, kucing pun bisa jadi seperti bola kalau kita marah. Tapi dikatakan di dalam nas ini, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mampu menerima keterbatasan dan kesulitan, dan ketika dia menghadapi amarah, dia tidak akan pernah melampiaskannya kepada orang lain. Itu adalah ciri yang orang rendah hati. Orang yang rendah hati mampu menerima kekurangan kelemahannya, maka ia juga mampu menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Banyak saat ini orang tua yang tidak mampu menerima kekurangan dan kelemahan anaknya, sehingga anaknya dipaksa. Banyak saat ini orang tua yang menutupi kelemahannya, tidak mampu menerima kelemahannya, akhirnya uring-uringan, siapapun pelampiasannya. Orang yang tidak mampu menerima diri sendiri adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mampu melihat kelemahannya adalah orang-orang yang sombong. Tapi kita diperhadapkan dengan yang kita nantikan, yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia adalah raja yang rendah hati, yang mau menerima kelemahan, dan dia mau menerima kelebihan kita. Dia mau menerima keterbatasan kita. Maka Mang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang beradven tidak gampang marah. Kita harus mengurangi emosi kita. Biasanya terlebih di bulan 12 itu yang gampang tersulut emosi biasanya ibu-ibunya, iya kan? Ya, apalagi sudah ini kan nanti tanggal 24 Desember dan tanggal 31 Desember itu kita 2 kali ibadah. Tanggal 24 pagi masih Advent, 24 malam itu sudah malam Natal, jadi harus 2 kali ibadah. Tanggal 31 itu 2 kali ibadah, pagi itu masih minggu setelah Natal, malamnya ibadah peralihan mengakhiri tahun.
Ibu-ibu biasanya mulailah, karena Natal kan ini Natal marga, Natal gereja, ini membutuhkan baju yang harus agak banyak. Dan ibu-ibu lah yang paling sensitif dengan masakan dan makanan di rumah. Apalagi ibu-ibu yang kurang suka makan di luar, yang lebih mencintai olahan sendiri, mulailah naik emosinya. Enggak sempat, kan biasanya juga harus ganti gorden. Ganti gorden kan, ganti bunga lah. Kalau sekarang kan sudah mulai ada cicilan buat pohon Natal. Tapi nanti kan sudah kalau semakin datang tanggal 24 datang pula nanti keluarga. Nanti kita Natalan di rumahmu ya. Mulailah muncak emosinya. Jadi bapak-bapak hati-hati yang di sekitar ibu-ibu. Harus tahulah mengatur kondisi. Bisa juga sih dikasih sama ibu-ibu. Ini bukan ngajari bapak-bapak. Bisalah kasihlah kue, kalau enggak bunga ya kan. Kalau enggak bisa baju, ambil hatinya lah. Ini emosi ibu-ibu ini makin banyak ini nanti. Apalagi anak-anak kan, apalagi anak kuliah, mulailah reunian. Enggak kelihatan lah mulai pagi sampai malam. Karena kumpul sama teman-teman sekolah. Sekali setahunnya kan, naiklah emosinya, mencari anaknya lah, ngatur horden lah, ngatur masakan lah, nyambut tamu lah, mulailah hilang kecantikan. Jadi kecantikan berkala, akhirnya terjadilah kecantikan yang tidak teratur. Jadi bapak-bapak belajarlah menganju ya, hati-hatilah dengan emosi ibu-ibu. Bapak-bapak kalau bisa bantu Pinomak nyuci piring sedikit pun gak apa-apa, itu sudah menghargai hati para ibu-ibu yang cantik ini. Begitu biasanya. Tapi Advent ini kurangilah emosi, kurangilah amarah. Supaya apa? Supaya kita bersorak-sorai, supaya kita bersuka cita. Raja yang datang itu ia menaiki keledai. Kalau didatakan mengenai keledai, dia kan di ayat 10 dikatakan seperti ini. Ia akan menancapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Kuda-kuda dari Yerusalem, kuda dan keledai itu dibandingkan, kuda adalah itu alat perang. Itu yang dipakai untuk berperang. Justru yang datang dan yang menang adalah ia yang naik keledai. Itu keledai itu untuk membawa beban. Padahal kuda itu adalah simbol ketangguhan. Apa yang mau dikatakan Amang dan Inang? Raja yang kita tunggu bukan menunjukkan kekuatan. Raja yang kita tunggu bukan menunjukkan ketangkasan fisik, tetapi raja yang kita tunggu adalah raja yang mau membawa beban kita. Simbol dari keledai yang membawa beban, ia menaikinya. Ia mau bersama-sama dengan kita membawa beban kita, bersama dengan kita untuk melewati kehidupan manis atau indah atau tajam atau keras. Itu yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amang dan Inang, selamat menantikan. Bersorak-soraklah, lihatlah ke depan, jauh ke depan. Ada pengharapan dan sukacita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita, membawa beban dan keterbatasan kita. Ketika itu kita renungkan di masa Advent, kita akan bersorak-sorai. Selamat menantikan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang menguatkan kami hari ini. Kami adalah orang yang lemah, yang menghadapi kemelut setiap saat, pergumulan yang tidak habis-habisnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kami,
supaya kami bersorak-sorak menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ajar kami itu ya Tuhan untuk tetap melihat jauh ke depan. Pengharapan kami tidak teralihkan walaupun banyak hal yang mengganggu kami, yang mau menjauhkan kami dari anugerah Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu kepadamu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang merindukan persekutuan hari ini bersama-sama di gereja ini. Tuhanlah yang memberikan sukacita, kekuatan, pengharapan. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang bergumul dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka, dalam kerinduan mereka atas anak hadir di keluarga mereka, kerinduan mereka atas jodoh dan pekerjaan. Tuhanlah yang memberikan pada waktunya. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan jemaat-Mu yang sudah sakit menahun, yang terbeban, yang harus ke rumah sakit setiap saat. Tolong kuatkan mereka. Kiranya pengharapan mereka tetap tertaut di dalam Tuhan, supaya mereka mampu tetap kuat iman di dalam segala kelemahan mereka, walaupun badan mereka lemah. Kami serahkan kepadamu Tuhan masa-masa pengobatan. Biarlah mereka mampu bersorak-sorai oleh karena Tuhan yang mau bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau serahkan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, panjang umur dan sukacita bersama dengan keluarga mereka. Kami juga membawa kepadamu semua program yang akan berlangsung di dalam minggu ini. Rapat Huria di minggu depan, persiapan Natal remaja Naposo, dan juga Natal distrik. Tuhan kiranya yang memampukan kami untuk melakukan pelayanan bersinergi dengan para ladu dan juga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Dia mau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent.